Selamat siang, perkenalkan nama saya Denis Bako, NPM 21120107, kelas SIP 2101. Dosen dosen pembimbingnya Pak Iksan Parinduri. Saya di sini membawakan arsitektur organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian arsitektur. Yang pertama, pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Kedua, komputer dan evolusi kinerja komputer. Ketiga, central processing unit. Keempat, memori. Kelima, set instruksi. Keenam, bahasa assembly. Ketujuh, sistem bus. Kedelapan, operasi aritmatika. Kesembilan, sistem operasi. Kesembilan, penjadwalan prosesor. 1. Arsitektur dan organisasi komputer. Pengertian arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan juga struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer, contoh set instruksi, arithmetical yang digunakan, teknik pengamatan. Organisasi komputer adalah membahas bagaimana semua fungsi komputer tersebut dapat diimplementasikan. Organisasi komputer mempelajari bagaimana yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer. Contohnya sinyal kontrol antarmuka, teknologi memori. Klasifikasi arsitektur komputer. Klasifikasi komputer von Neumann adalah arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Berikut ciri-ciri dari von Neumann antara lain: 1. Memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori dan input-output system. Kedua, komputer merupakan storage program. Ketiga, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Keempat, memiliki jalur bus atau yang letaknya di antara memori dan CPU. Arsitektur RISC atau Reduced Instruction Set Computer merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor berbentuk kecil dan berfungsi untuk negosiasi instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya. Komputer pertama yang menggunakan konsep RISC ini adalah IBM PC atau XT pada era 1980-an. Yang kedua, arsitektur CISC atau Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer. Sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori, operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya dalam sebuah instruksi. Arsitektur Harvard menggunakan memori terpisah untuk program dan data dengan alamat dan bus data yang berdiri sendiri. Karena dua perbedaan aliran data dan alamat, maka tidak diperlukan multiplexing alamat dan bus data. Sebagai contoh, microcontroller Intel keluarga MCS51 menggunakan arsitektur Harvard karena ada perbedaan kapasitas memori untuk program data dan bus terpisah atau internal untuk alamat dan data. Yang kedua, arsitektur Blue Gene adalah sebuah arsitektur komputer yang dirancangkan untuk menciptakan beberapa superkomputer generasi berikut. 1 peta sama dengan 10 pangkat 15 dan pada tahun 2005 telah mencapai kecepatan lebih dari 100 teraflop atau 1 tera sama dengan 10 pangkat 12. Model komputasi arsitektur komputer.
Satu, SISD atau Single Instruction Single Data adalah satu-satunya yang menggunakan arsitektur von Neumann. Ini dikarenakan pada model ini hanya digunakan satu prosesor. Beberapa contoh komputer yang menggunakan model SISD adalah Univac IBM 360, CDC 7600, Cray 1 dan PDP 1. Yang kedua, SIMD atau Single Instruction Multiple Data. SIMD menggunakan banyak prosesor dengan instruksi yang sama, namun setiap prosesor mengelola data yang berbeda. Sebagai contoh, kita ingin mencari angka 27 pada deretan angka yang terdiri dari 100 angka, dan kita menggunakan 5 prosesor. MISD atau Multi Instruction Single Data menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor menggunakan yang berbeda namun mengolah data yang sama. Hal ini merupakan kebalikan dari model SIMD. Untuk contoh, kita bisa menggunakan kasus yang sama pada contoh model SIMD namun cara penyelesaiannya yang berbeda. MIMD atau Multi Instruction Multiple Data. MIMD menggunakan banyak prosesor dengan setiap prosesor yang memiliki instruksi yang berbeda dan mengolah data yang berbeda. Beberapa komputer yang menggunakan model MIMD adalah IBM Powers HP atau Compaq Alpha Server, Intel IA32, AMD Operator. Yang kedua, komputer dan evolusi kinerja komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik secara cepat menerima informasi, masukan digital dan mengolah informasi menurut perangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah dalam bentuk yang paling sederhana. Komputer terdiri dari 5 bagian utama yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Unit tersebut adalah masukan, memori, aritmatika, dan logika, keluaran dan kontrol. Evolusi dan kinerja komputer. Komputer generasi pertama pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali, Electronic Numerical Integrator, dan komputer atau ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat, terdiri dari 18 tabung vakum atau 70.000 resistor dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengonsumsi daya sebesar 1160 kW. Tahun 1951 ini Univac 1 atau Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama memanfaatkan salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh Univac adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan. Dalam pemilihan presiden tahun 1952, ciri komputer generasi pertama adalah satu, instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Yang kedua, setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang dibuat bahasa mesin menggunakan tape vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran yang sangat besar dan slider magnetik untuk menyimpan data. Komputer generasi kedua pada tahun 1956, transistor mulai digunakan di dalam komputer. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih baik, yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya.
IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sperry-Rane membuat komputer bernama LED. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan pemerintah. Komputer generasi ini memiliki komponen-komponen yang dapat diasosialisasikan dengan komputer seperti pada saat ini printer, penyimpanan dan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business dan Formula Translator mulai digunakan. Komputer generasi ketiga. Pada tahun 1958, Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC, Integrated Circuit. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah menggunakan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda-beda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau FLSC memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan letaknya seluruh komponen dari sebuah komputer atau Central Processing Unit, memori dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer yang disebut mini komputer, dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada tahun 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan di sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit di tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit di tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ke ukuran yang lebih kecil, dari komputer yang berada di atas meja atau desktop komputer
menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas atau laptop, atau bahkan komputer yang dapat digenggam atau palm top. Pada masa sekarang berjalan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 serial dari CPU buatan Intel, AMD K6 atau dan sebagainya. Semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Komputer generasi kelima. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Halaman dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Model von Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Teknologi superkoordinator konduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. 3. Central Processing Unit. Pengertian CPU atau Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer dengan tugas untuk menerima dan menyelesaikan perintah dan data yang diterima dari perangkat lunak. Komponen CPU. Dalam suatu CPU terdapat chip yang ditanamkan di dalamnya. Chip tersebut berfungsi dalam proses kalkulasi komputer. Perkembangan teknologi saat ini membuat kualitas CPU terus meningkat. Prosesor yang tertanam di dalam CPU bahkan dapat mencapai 8 prosesor atau octa-core agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Sebuah CPU memiliki komponen-komponen di dalamnya. Berikut beberapa komponen tersebut, diantaranya: 1. Unit control. Komponen ini merupakan bagian dari prosesor yang bertugas untuk mengatur jalannya program. Unit control menjadi salah satu komponen yang terdapat pada semua CPU. Tugas dari unit control adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama serta menentukan jenis instruksi yang ada. Pengolahan data yang dilakukan unit control kemudian dibawa unit kendali ke memori utama untuk disimpan. Yang kedua, register. Register adalah alat penyimpanan yang memiliki ukuran kecil namun kecepatan aksesnya cukup tinggi. Fungsi dari register adalah untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Memori ini memiliki sifat sementara sehingga hanya menyimpan data yang sedang diolah atau data yang akan digunakan untuk diproses selanjutnya. Yang ketiga, Arithmetic Logic Unit atau ALU atau Arithmetic Unit merupakan bagian dari CPU yang bertugas untuk melakukan operasi aritmatika dan operasi logika yang dilakukan sesuai dengan instruksi. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika yang memiliki spesifikasi tugas sendiri. ALU memiliki tugas utama untuk melaksanakan semua perhitungan aritmatika yang disesuaikan dengan instruksi dari program. Operasi aritmatika yang dilakukan dengan adder atau sirkuit elektronik. Yang keempat, fungsi CPU. Fungsi CPU utama dari CPU adalah untuk melakukan operasi logika dan aritmatika untuk data yang diambil dari memori. Untuk dapat melakukan pemrosesan data, instruksi diberi alamat memori yang unik saat disimpan pada RAM. CPU kemudian melakukan pemrosesan
dengan mengakses data pada RAM dengan alamat data yang telah dipilih. Berikut beberapa fungsi dari CPU. 1. Memproses dan mengolah seluruh kalkulasi, perintah, dan operasi aritmatika serta logika dari data yang diambil dari memori. Yang kedua, menjalankan program yang tersimpan dalam memori utama yang dilakukan dengan menerjemahkan setiap instruksi yang diberikan dan dieksekusi sesuai dengan alur perintah. Kontrol dari CPU dilakukan dengan menggunakan instruksi dari software komputer. Yang ketiga, CPU memiliki tugas untuk mengontrol komputer agar ada sinkronisasi kerja antara komponen yang ada di dalamnya. Yang keempat, CPU memiliki fungsi sebagai pusat dari sumber tenaga komputer. Cara kerja CPU. Ketika perintah masuk ke prosesor, kemudian perintah tersebut akan ditempatkan pada penyimpanan di MMA. Selanjutnya perintah akan diteruskan unit control. Ketika diperintah itu berupa data, maka akan ditampung pada working storage. Selanjutnya perintah dieksekusi oleh register yang disalurkan oleh control unit dari program storage. Ketika perintah tersebut berupa logika dan aritmatika, maka tugas akan diambil oleh ALU. Ketika hasil pengolahan telah selesai, unit control akan melakukan hasil pengolahan pada akumulator yang kemudian akan ditampung kembali pada working storage. Setelah pengerjaan seluruh tugas selesai, unit control akan mengambil hasil pengolahan yang terdapat pada working storage dan kemudian ditampung ke output storage. Hasil pengolahan dari output storage kemudian ditampilkan pada output device. Yang keempat, memori. Definisi dari memori adalah bagian dari komponen tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer atau terutama dari Inggris menggunakan istilah storage atau store atau storage untuk menyimpan memori. Meskipun kata storage sering digunakan untuk menunjuk ke penyimpanan disket tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer-komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Memori internal dan eksternal. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Sebenarnya terdapat beberapa macam memori internal, yaitu register yang terdapat di dalam prosesor, cache memori, dan memori utama berada di luar prosesor. Memori eksternal adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data. Pengertian simpelnya memori eksternal adalah perangkat keras yang dapat menyimpan data. Beberapa perangkat yang dapat mendukung operasi baca tulis termasuk hard disk, flash disk, SD card. Ada juga perangkat yang hanya mendukung satu kali penulisan seperti CD, DVD. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan satu persatu. Perbedaan memori internal dan memori eksternal. Memori internal, penyimpanan data pasti ada UFS dan eMMS. Tertanam sebuah jenis data lebih cepat dan stabil. Memori eksternal, penyimpanan tambahan tidak pasti ada SD berbentuk kartu terpisah, terbatas pada data-data atau tergantung sistem informasi. Lebih lambat, bisa terus diekspansi. Operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. 2.
Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulis atau sedikitnya satu kali. Yang ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. 3 konsep yang berhubungan dengan satu transfer. 1. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasi bilangan dan panjang instruksi. Yang kedua, addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable units adalah word. Namun, terdapat sistem dengan pengamatan pada tingkat byte. Pada semua kasus, hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah N addressable unit adalah 2A sama dengan N. Yang ketiga, unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. 4 macam metode akses. 1. Sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Akses harus dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. Yang kedua, direct access. Sama sequential access, terdapat shared read atau write mekanisme. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. This adalah memory direct access. Yang ketiga, random access. Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses diamati secara langsung. Contohnya adalah memori utama. Yang keempat, associative access merupakan jenis random access yang memungkinkan pembandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan jadi data dicari berdasarkan isinya bukan alamatnya dalam memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32 bit. RAM atau Random Access Memory adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. Teknologi yang berkembang saat ini adalah statik dan dinamik. RAM dinamik disusun oleh sel-sel menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk menggosokkan muatan, maka RAM dinamik memerlukan pengisian muatan listrik secara periodik untuk memelihara penyimpanan data. Pada RAM statik, nilai biner disimpan dengan menggunakan configuration gate logika flip-flop tradisional. RAM statik akan menyimpan data selama ada daya listriknya. RAM statik maupun dinamik adalah volatile, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan rapat sehingga lebih mudah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statikum umumnya lebih cepat. ROM yang kedua adalah ROM. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan diamankan diletakkan di dalam ROM. Kerugiannya apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Kerugian tersebut bisa diantisipasi
dengan jenis programmable ROM, disingkat ROM dan PROM, bersifat non-volatile. Proses penulisan PROM secara elektris dengan peralatan khusus. Variasi ROM lainnya adalah Read Mostly Memory, yang sangat berguna untuk aplikasi operasi pembacaan jauh lebih sering daripada operasi penulisan. Terdapat 3 meg. 5. Set instruksi. Set instruksi, pengertian set instruksi atau instruction set, adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dilakukan atau didukung oleh prosesor, dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misalnya X8 dan X64. Elemen-elemen instruksi terdiri dari 1. Operation code atau OP code, yang kedua source operand reference, yang ketiga result operand reference, yang keempat next instruction reference. Karakteristik instruksi mesin. Karakter instruksi mesin adalah ciri-ciri khusus atau sifat khas yang memiliki oleh instruksi-instruksi atau kode operasi dalam program komputer. Elemen instruksi mesin gambar langkah-langkah yang terdapat dalam eksekusi instruksi dan bentuk elemen-elemen instruksi mesin adalah hal sebagai berikut. 1. Kode operasi menentukan operasi-operasi yang akan dilakukan, misalnya ADD, input dan output. Operasi itu dispesialkan oleh sebuah kode biner, dikenal sebagai kode operasi. Yang kedua, acuan operand sumber. Operasi dapat melibatkan satu atau lebih operand sumber. Dengan kata lain, operan adalah input bagi operasi. Acuan operan hasil. Operasi dapat menghasilkan sebuah hasil. Yang keempat, acuan instruksi berikutnya. Elemen ini memberitahukan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil setelah menyelesaikan eksekusi suatu instruksi. Tipe-tipe operan. Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operan atau operator dalam bahasa C berbentuk simbol, bukan berbentuk keyword atau kata yang biasanya adalah bahasa pemrograman lain. Tipe operan antaranya adalah 1. Address, akan dibahas pada addressing modes. Yang kedua, numbers, integer of fixed point, floating point decimal atau BCD. Yang ketiga, characters, ASCII, EBCDIC. Yang keempat, logical data, bila data berbentuk binary 0 dan 1. Jenis-jenis instruksi. 1. Data processing, arithmetical dan logic instruction. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer sehingga bisa berjalan secara otomatis. Setelah diolah, data ini biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Maka istilah pemrosesan data sering dikatakan sebagai sistem informasi. Kedua istilah ini mempunyai arti yang hampir sama. Pemrosesan data, pengolahan
mengolah dan memanipulasi data mentah menjadi informasi atau hasil pengolahan. Sedangkan sistem informasi memakai data sebagai bahan masukan dan menghasilkan informasi sebagai produk keluaran. 2. Data storage atau memory instruction. Sering juga disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang untuk menggunakan beberapa interval waktu. Dalam penggunaan kontemporer, memori komputer merujuk kepada bentuk media penyimpanan berbahan semikonduktor yang dikenal dengan sebutan random access memory atau RAM. Akan tetapi istilah computer storage sekarang secara umum merujuk kepada media penyimpanan massal secara halnya hard disk. Yang ketiga, data movement, input atau input-output instruction. Proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu load dan upload, export dan import. Load berfungsi untuk memasukkan atau transaksi ke sebuah table. Dapat dikatakan juga insert, replace atau update. Sedangkan upload berfungsi untuk membuat dari data table ke fisik atau file. Yang keempat, control atau test and brain instruction diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol atau control storage. Control unit atau CPU adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau arithmetical logical unit di dalam CPU tersebut. Perintah-perintah dari bahasa assembly menggunakan emulator 806. Yang pertama, model small. Tanda directive ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler untuk bentuk memori yang digunakan oleh program kita. Supaya lebih jelas, model-model yang bisa digunakan adalah: yang kedua, tiny. Jika program hanya menggunakan satu segmen seperti program COM, model ini disediakan khusus untuk program COM. Yang ketiga, small. Jika data dan kode yang digunakan oleh program kurang dari ukuran satu segmen atau 64 KB. Yang keempat, medium. Jika data yang digunakan oleh program kurang dari 64 KB, tetapi kode yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Yang kelima, compact. Jika data yang digunakan bisa lebih besar dari 64 KB, tetapi kodenya kurang dari 64 KB. Yang keenam, large. Jika data dan kode yang dipakai oleh program bisa lebih dari 64 KB. Yang ketujuh, heavy. Jika data, kode maupun array yang digunakan bisa lebih dari 64 KB. Yang ke-8, kode. Tanda direktif ini digunakan untuk memberitahukan kepada assembler bahwa kita akan mulai menggunakan kode segmennya. Kode segmen ini digunakan untuk menyimpan program yang nantinya akan dijalankan. Yang keenam, bahasa assembly. Pengertian assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi, misalnya C++, Pascal, Turbo Basic Java, dan sebagainya. Fungsi bahasa assembly berfungsi sebagai yang memberikan perintah pada komputer untuk melakukan pengolahan data yang sesuai dengan apa yang kita harapkan
dengan luaran berupa program atau aplikasi. Dan ini berikut contoh dari bahasa assembly ini. Perintah dasar bahasa assembly menggunakan emulator 806. Udah ini. Yang ketujuh, sistem bus. Pengertian bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Bus system adalah sebuah bus yang menghubungkan komponen-komponen utama komputer atau CPU, memori, input dan output. Banyaknya bus yang terdapat dalam sistem tergantung dari arsitektur sistem komputer yang digunakan. Sebagai contoh, sebuah komputer PC dengan prosesor umumnya Intel Pentium 4 memiliki bus processor atau front side bus, bus AGP, bus PCI, bus USB, bus ISA yang digunakan oleh keyboard dan mouse, dan bus lainnya. Jenis sistem bus. 1. Dedicate bus merupakan bus yang khusus yang menyalurkan data tertentu saja. Bus ini merupakan kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, dan akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Yang kedua, multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dan dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Jenis-jenis bus berdasarkan fungsinya. 1. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64. Data ini mempunyai transmisi 2 arah dari CPU atau microprocessor ke memori atau modul input output, atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi mentransfer data. Yang kedua, address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat 2 arah. Seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberikan. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu juga menentukan data yang ingin dituju. Yang ketiga, control bus. Control bus merupakan bus yang mengontrol data bus dan address bus serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Kontrol mempunyai 2 sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian sinyal perintah sebagai perintah operasi. 8. Operasi aritmatika. Overflow atau overview. 1. Jika penjumlahan 2 bilangan n digit menghasilkan n tambah 1 digit, maka disebut dengan overflow. Yang kedua, penjumlahan dengan komputer digital. Overflow menjadi masalah karena ukuran register yang terbatas. Yang ketiga, komputer perlu mendeteksi adanya overflow. Overflow tidak akan terjadi pada saat penjumlahan bilangan yang berbeda tanda. Floating point atau bilangan titik mengambang adalah sebuah format bilangan yang dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Notasi
Notasi floating point dapat digunakan untuk mempresentasikan baik bilangan yang sangat besar n sama lebih besar dari 0, bilangan yang sangat kecil atau dekat dengan 0 n lebih dari 1, maupun bilangan yang terdiri dari keduanya. 9. Sistem operasi. Pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan data, penjelajah web, dan lain-lain. Macam-macam sistem operasi komputer. 1. DOS atau DOS, Windows, Linux, Mac, macOS, smartphone atau handphone, Java, Symbian, BlackBerry, Android, dan iOS. Bagaimana cara menghitung kecepatan prosesor? Langkah pertama dapat di spesifikasi prosesor, termasuk FSB dan pengganda. Kecepatan bus atau FSB terdapat sebagai 800 MHz dan rasio bus atau inti multiplier adalah 11. Langkah kedua menghitung FSB untuk CPU internal dengan rumus FSB sama dengan FSB nominal atau 4. Yang keempat, FSB nominal diberikan dalam spesifikasi pabrikan. Dalam contoh kami, FSB sama dengan 800 MHz bagi 4 sama dengan 200 MHz. Langkah ketiga, hitung kecepatan CPU menggunakan rumus berikut. Kecepatan CPU FSB sama dikali multiplier. Dalam contoh kita, kecepatan CPU 200 MHz kali 11 sama dengan 2200 MHz dipindahkan ke gigahertz jadi 2,2 gigahertz. 10. Penjadwalan prosesor. Penjadwalan CPU didasarkan pada SO yang digunakan prinsip multiprogramming. Dengan cara mengalih kerjasama CPU untuk beberapa proses, maka CPU akan semakin produktif. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU. Terdapat penyeleksian proses yang dilakukan selama short term scheduling. Ada beberapa fungsi yang terkandung di dalam dispatcher. Yang satu, switching context. Yang kedua, switching ke user mode. Yang ketiga, melompat ke lokasi tertentu pada user program untuk memulai program. First command server scheduling. Proses yang pertama kalinya meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. AWT dari program algoritma ini cukup besar. Misalnya ada 3 proses P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU berikut. Round scheduling. Konsep dasar dari algoritma ini adalah menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptive. Ketentuan algoritma. Sebaliknya, jika suatu proses memiliki CPU burst yang lebih besar dibanding dengan quantum time, maka proses tersebut akan dihentikan sementara. Jika sudah mencapai quantum time dan selanjutnya mengantri kembali kepada posisi ekor dari ready equal, CPU kemudian menjalankan proses berikutnya. Misalnya ada 3 prosesor P1, P2, dan P3 yang meminta layanan CPU. Quantum time sebesar 4 ms. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.